Ini dia alasan kenapa kalian perlu bangun personal branding di TikTok. Jadi buat kalian nih, mau content creator, ataupun kalian mau seller, ataupun afiliator, salah satu hal yang sering orang lupain adalah personal branding. Gitu. Kenapa sih dilupain? Ya kadang gini, gua mau ngafiliat nih, kan pengennya langsung dapat duit, bener gak? Langsung dapat duit, ya udah gua langsung aja nge-review, bikin konten keranjang kuning, yang penting laku gitu kan. Ya bener sih, gitu kan. Tapi kalau misalnya karena kita nggak punya keunikan, ya di situ kalian bakal kalah juga gitu. Karena katanya nih ya, gue pernah belajar dari salah satu konten kreator internasional, dia pernah bilang kayak gini, sehebat-hebatnya kalian gitu ya, umur kalian terkenal gitu, kalau misalnya kalian B aja itu paling 5 tahun. Kenapa? Karena si platform tuh pasti bakal pengen, meskipun di awal muka kalian disukai, pengen diganti sama yang lebih muda, lebih cakep gitu. Nah itu katanya seperti itu, makanya lu perhatiin nih, umur artis juga jarang yang lama-lama amat, bener gak? Bukan umurnya pendek ya, tapi maksudnya jarangnya terkenal lama-lama amat gitu kan. Cuman yang bener-bener extraordinary, ekstra spesial, yang maksudnya bisa bertahan belasan tahun gitu loh, tetap dikenal dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus pertanyaannya gini, kalau misalnya kayak gitu, perlu nggak di TikTok? Kan umurnya pendek juga, ya nggak juga gitu kan. Sekarang kita bakal bahas kenapa sih kalian perlu mulai main personal branding di TikTok. Dan tadi kan gue dijelasin nih kenapa lu perlu punya personal branding dan kenapa perlu TikTok gitu ya. Kalau personal branding tadi udah jelas banget, itu bakal ngebedain kalian dari yang lain dan kalian bisa dapat duit lebih banyak kalau kalian dikenal gitu ya. Nah yang pertama, alasan pertama adalah simple. Karena di TikTok ini sekarang dengan jumlah pasar yang gede banget, bisa dibilang segala macam target market ada di sini. Cuman versi mudanya. Kenapa gue bilang versi mudanya? Ya karena gini, memang mayoritas audiens TikTok adalah generasi muda. Cuman kabar baiknya, Indonesia itu kalau kalian lihat data penduduknya, itu kan Indonesia tuh piramida, bener nggak? Artinya yang muda makin banyak dibandingin yang senior lebih sedikit. Nah, dengan berbagai macam target market ada di sini, enaknya apa? Apapun yang mau dibahas, mulai dari fashion, makanan, masakan, edukasi, musik, sampai olahraga, game dan lain sebagainya, itu ada. Jadi mau niche apapun ada di sini, jadi enak tuh buat ngerjainnya. Nah, kemudian lu bayangin deh, dengan jumlah audiens yang ada di TikTok, itu kalau misalnya lihat di TikTok Ads aja, itu ada 147 juta pengguna. Itu bisa bilang goodwill banget, bener nggak? Hampir 10 juta orang loh, setengahnya Indonesia dari sini. Dan kalau tadi kita bahas Indonesia piramida kebalik, bisa disimpulkan kalau hampir semua anak muda ada di sini. Jadi dengan kalian growing, ngebangun dari sekarang, dikenal dari sekarang gitu kan, ya ibaratnya anak muda memang banyaknya masih kere sih, tapi begitu mereka punya duit kan tetap dikenal. Bener nggak? Begitu punya duit mereka tetap bakal beli kan, bener nggak? Nah itu adalah enaknya main di TikTok. Terus enaknya nih, TikTok itu dikenal dengan nama yang namanya CDP atau Content Distribution Platform. Bedanya apa sama sosial media biasa? Sosial media biasa kayak misalnya katakanlah Instagram, YouTube gitu kan, Facebook, itu kan ketika kita ngepost gitu kan, itu bakal disebarin ke followers kita dulu, audiens kita dulu. Yang jadi masalah adalah kalau buat orang baru mulai nggak ada followersnya. Jadi kayak kita tuh harus berjuang ekstra keras dulu, dapat reshare, dapat apa segala macam dulu, supaya audiens kita bertambah, barulah mereka menyebarkan. Berarti artinya konten doang nggak cukup. Nah bedanya kalau di TikTok itu karena dia CDP, yang penting adalah kontennya. Jadi meskipun followers kalian masih 0, masih 1, masih 2, masih 3, nggak masalah. Asal kontennya bagus, ya udah gitu, orang tetap bakal beli, orang bakal lihat-lihat aja, orang bakal dapat view-nya, dan itu bakal lebih gampang ngebangun akun baru dari 0 dibandingin dengan platform-platform lainnya gitu kan. Nah terus apa lagi? Secara bukti sendiri kalau dilihat ya, sebenarnya udah cukup banyak banget orang yang naik banget dari TikTok gitu kan, dari terkenal. Kayak contohnya di luar negeri ada salah satu yang terkenal, mungkin lo tahu orang yang gayanya begini, nah ya kan, Khaby Lame, dimana kontennya sebenarnya simple banget, dia main reaksi doang gitu, bukan reaksi ya, dia justru kalau ide kontennya tuh lebih kayak reaksi dia dan bilang kayak orang yang ribet tuh, nih gini loh cara gampangnya, tapi bisa terkenal sampai dipanggil ke acara-acara taraf internasional, ketemu sama artis, pembalap F1, pemain bola terkenal dan lain sebagainya gitu. Padahal ya sesimpel itu aja. Terus kalau mau kalian mau kayak Khaby Lame gimana ya, simple, bikinlah dengan konsisten. Bikin dulu nih, konsisten dulu nih. Jadi kayak di awal nih, lu mau bikin gaya lu apa sih? Khas lu apa sih? Misalnya kayak Khaby Lame tuh menyelesaikan masalah. Atau gini, lu bisa bikin gaya lu adalah selalu membuat orang jadi masalah gitu kan. Nggak masalah juga gitu kan. Apapun bisa dibikin gitu. Karena konsepnya dari online adalah kalau dilihat Gen Z itu kan cukup banyak yang merasa kesepian. Jadi mereka tuh butuh teman. Bener nggak? Yang namanya teman kan aneh-aneh ya. Ada teman yang menjadi solutif, ada teman yang rese. Tapi kadang nggak ada yang rese juga, kita kangen juga gitu kan. Ada temen yang dibully gitu kan, bukan dibully ya seneng aja gitu buat jadi bahan bercanda, nah itu pun bisa
gitu kan. Nah, dengan kalian ngerti dan konsisten buat bikin kontennya, jadi simpelnya bikin aja kontennya dulu, lihat aja dulu. Jadi kalau gue ditanya gimana cara bangun akun baru dari nol, ini juga gue lagi penasaran sih, lagi mencoba bikin satu akun baru dari nol. Ini baru bentar juga akunnya, sehari ya cuman post satu aja, jadi dari akun yang lain gitu, dari konten yang lain gue cobain, dan ternyata view juga cepet naik gitu, dibandingin misalnya kalau di tempat lain kita bikin gitu kan. Jadi ya post aja dulu, udah post nanti kalian bakal lihat setelah berapa post, lihat konten mana yang bagus, konten mana yang nggak bagus, nanti bakal ketemu kok gitu, nanti bakal ketemu gimana caranya biar lebih baik gitu kan. Kalau mau dibantuin evaluasinya gimana, nah buat kalian yang afiliator, kita punya program MCN, di mana MCN ini adalah agensi yang menanggung konten kreator buat lebih naik gitu. Nah, kalian bisa gabung di situ, karena dengan di situ, dengan kalian jadi konten kreator di situ, jadi afiliator gitu kan, kalian bisa dapat brand, kalian bisa dapat sampel, terus di situ juga kita bisa bantu check-in gitu, kayak akun kalian tuh harus ngapain sih biar lebih naik lagi ya. Jadi buat kalian nih yang masih bingung seputar cara main di TikTok, affiliate TikTok, bikin jualan TikTok Shop, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti gue bakal bikinin video Q&A khusus buat ngebahas pertanyaan kalian.